Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sayo Ramadanti, NIM E 2019-2300. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yang menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu Khulafa dan Ar-Rasyidin. Khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya adalah mendapatkan petunjuk. Jadi secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin beranggotakan 4 khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Masa jabatan Abu Bakar As-Siddiq yaitu selama 3 tahun dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu perbaikan sosial masyarakat, karena setelah Rasulullah wafat banyak daerah yang murtad. Yang kedua yaitu perluasan dengan pengembangan wilayah Islam. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq mengatur negara tentang agraria, tanah, pendidikannya, dan juga pendidikannya. Yang kelima, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tahun 223 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Masa jabatan Khalifah Umar bin Khattab yaitu selama 10 tahun dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Umar bin Khattab memiliki kemajuan yaitu yang pertama kemajuan politik, yang kedua penataan struktur pemerintahan, yang ketiga yaitu meningkatnya perkembangan ekonomi, yang keempat meningkatnya kemajuan pengetahuan, yang kelima meningkatnya kemajuan sosial, dan yang keenam yaitu meningkatnya kemajuan agama Islam. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan yang memiliki gelar Dzunurain yang artinya yang mempunyai dua cahaya, karena Khalifah Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah. Utsman bin Affan lahir 577 Masehi atau 12 Dzulhijjah 35 sebelum Hijriah. Wafat pada tahun 656 Masehi atau 35 Hijriah. Masa jabatan Khalifah Utsman bin Affan yaitu 12 tahun mulai dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Peradaban Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan yang pertama yaitu memperluas wilayah kekuasaan. Yang kedua memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga membukukan dan meresmikan mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani. Yang keempat yaitu setiap hari Jumat Utsman bin Affan memerdekakan seorang budak. Jadi memerdekakan budak secara bergiliran setiap hari Jumat. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ia adalah sepupu Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah. Ia lahir pada tahun 23 sebelum Masehi dan wafat pada 40 Hijriah atau 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib menjabat selama 50 tahun dari tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Peradaban Islam pada masa Ali bin
Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu mengaktifkan kembali distribusi pajak tahunan. Yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya. Yang ketiga yaitu sistem remunerasi atau penyempurnaan gaji pada pegawai. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Sekian dari video tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf dan maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.